Oke kawan-kawan, selamat datang di channel kami, channel YouTube kami Rebutom Official, channel karaoke. Yang pastinya lebih banyak channel karaoke lagu Batak ya, lebih banyak karaoke lagu Batak. Oke, sekarang kebetulan banyak kawan-kawan yang bertanya kepada saya, Bang tolong Bang bikin cara membuat MIDI di Yamaha Pacer SX900 dan SX700. Oke kawan-kawan, cara mengerjakan MIDI di Yamaha Pacer SX900 dan 700 itu sama caranya kawan-kawan ya. Kalau kita bandingkan dengan 970 atau 975, 950 ke bawah, sedikit berbeda deh kawan-kawan. Langkahnya nanti yang berbeda. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial atau cara mengerjakan MIDI di Yamaha Pacer SX900, jangan lupa klik dulu subscribe-nya, kemudian like-nya, kemudian nanti di video ini nanti tulis komentarnya. Dan kalau ada nanti kata-kata yang kurang pas atau cara saya menerangkan bagaimana tutorial ini nanti, langkahnya nanti, saya minta maaf sebelumnya kawan-kawan ya. Karena saya juga baru kali ini bikin tutorial ya, itu pun karena banyak kawan-kawan yang minta. Barangkali nanti saya agak grogi ngomongnya, mohon dimaklumi kawan-kawan ya. Yang penting nanti bisa kita mengerti bagaimana caranya, langkahnya, cara membuat MIDI song di Yamaha terbaru, Yamaha PSR SX900 dan 700 seri terbaru ya, tahun 2020. Oke, ikuti terus ya. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, kemudian like dan komentar. Oke, mari kita mulai. Oke kawan-kawan semua, sekarang kita akan mencoba cara mengerjakan MIDI song di Yamaha terbaru tahun 2020, Yamaha Pacer SX900 dan SX700 ya. Caranya sama kawan-kawan ya. Dan kalau kita bandingkan dengan keyboard Yamaha 975, 970, 950 ke bawah, agak berbeda kawan-kawan ya, agak berbeda cara mengerjakan MIDI-nya. Kalau di keyboard Yamaha 975 ke bawah, kita cukup simple ya, simple cara mengerjakan MIDI. Biasanya kan kita mengerjakan MIDI di 975 ke bawah, kita cukup tekan rec, baru mainkan style dan voice-nya, gampang, baru simpan. Pasti kawan-kawan sudah tahu itu kan. Tapi kalau di Yamaha 900 ini, SX900 ini agak berbeda kawan-kawan. Ada beberapa langkah caranya. Mari kita sama-sama belajar kawan-kawan. Dan saya juga masih baru belajar cara mengerjakan MIDI song di Yamaha SX900 dan 700. Saya juga masih belajar kawan-kawan. Mari kita sama-sama belajar. Dan pertama nanti tampilan dari monitor seperti ini. Ini kan tampilan awal kawan-kawan. Pertama kita ambil langkahnya dari tekan yang ini ya. Ini bisa dari sini style. Di sana kan seperti itu style. Kalau kita misalnya mau memakai style kita masing-masing atau dari flashdisk kita, biasanya kan kita keyboardist kan pasti lebih suka pakai style kita masing-masing yang ada di flashdisk kita, pasti itu. Oke. Untuk memunculkan file yang ada di flashdisk kita, nanti ada di sini ada tulisannya user, kemudian ada preset. Ya, kita pilih user, maka akan muncul nanti user, USB dan expansion kawan-kawan. Kemudian kita pilih USB. USB itu artinya kan flash disk atau kartu memori dan sebagainya kawan-kawan. Kebetulan saat ini USB yang saya masukkan di keyboard ini kan cuma satu. Kalau di Yamaha Pacer SX900 USB itu ada tempatnya, bisa kita gunakan dua flash disk ya sekaligus. Bisa kita masukkan dua flash disk sekaligus tanpa menggunakan alat bantu, langsung kita colokkan dua-duanya bisa kawan-kawan. Dan sekarang mari kita kerjakan. Seperti saya bilang tadi kawan-kawan, biasanya kita keyboardist lebih suka pakai style dari flash disk kita masing-masing. Oke, kita kembalikan dulu dari awal, tampilan awal, seperti ini tampilan awal kawan-kawan. Kemudian kita pilih ini nanti biasanya di keyboard
kalau kita nyalakan keyboard Yamaha Pacer SX900 maka akan muncul nanti seperti ini kan, Skypop pertamanya. Kemudian kita pilih tadi user, kemudian kita pilih USB, muncul folder dari semua isi dari flashdisk kita. Oke, kawan-kawan sudah tahu di mana letak dari style kesukaan Anda atau ketukan yang mau Anda rekam. Pasti Anda sudah tahu. Oke, saya pilih dulu salah satu folder. Oke, kebetulan saya kan orang Batak, YouTuber dari Batak, dan tidak ada salahnya saya rasa kita saling berbagi cara mengerjakan MIDI song di Yamaha Pacer terbaru tahun 2020, Yamaha Pacer SX900 dan SX700. Oke, saya akan membuat sebuah intro dari lagu Batak ya kawan-kawan ya. Caranya seperti ini tadi, saya pilih dari folder saya, kemudian exit. Oke, exit. Ini Sopan Agama, ini salah satu dari lagu Batak. Kemudian kita atur temponya. Kita atur temponya dulu. Oke. Ini nanti kawan-kawan saya hanya buat intro ya. Hanya buat intro. Jadi cara ini nanti kita tekan recording. Oke. Setelah kita tekan recording, biasanya kan kalau di keyboard Yamaha 975 ke bawah, ini kan tinggal rec, baru kita langsung main. Oke. Dan ini ada tambah langkahnya kawan-kawan. Kalau kita mau merekam semua sekali main langsung kita simpan, nanti bisa kita pilih quick recording. Oke, kalau kita pilih multi recording nanti maka kita harus mengisi satu-satu ya. Biar percaya kawan-kawan, nanti saya pilih dulu multi recording. Ini tampilan dari multi recording. Kita harus isi satu-satu. Kita isi pianonya, kita isi gitarnya, kita isi stringnya, kita isi drumnya. Kan ribet kawan-kawan. Kecuali kita seorang ranger ya, ranger musik bisa. Biasanya ranger musik seperti ini ya, pasti lebih suka seperti ini. Tapi kalau kita keyboardis di pesta-pesta misalnya atau keyboardis pemula, kalau kita mau merekam, kita pilih yang multi recording. Oke, kita pilih quick recording maksud saya. Maafkan kawan, quick recording. Oke, sebelumnya saya minta maaf kawan-kawan, mungkin logat saya atau bahasa saya kurang pas buat kawan-kawan. Yang intinya nanti kawan-kawan, caranya itu yang perlu buat kita kawan-kawan ya. Mari kita sama-sama belajar dan saling mengerti ya kawan-kawan ya. Semoga kita bisa semua mengerti atau paham bagaimana cara mengerjakan MIDI song di Yamaha Pacer X900 dan SX700 seri terbaru tahun 2020. Oke, kita kembalikan dulu layar ke awal. Oke, biar kawan-kawan jangan lupa ya. Ini tadi style yang saya pilih ya. Saya pilih dari user. Ini tadi tampilan pertama, user, USB. Oke, folder saya. Kemudian kita exit. Dan sekarang saya akan mencoba merekam intro dari sebuah lagu Batak ya. Kita pilih recording seperti yang saya bilang tadi, baru pilih quick recording untuk merekam semua. Sekali rekam langsung simpan. Oke kawan-kawan, kita pilih quick recording. Setelah kita pilih nanti quick recording ini, kita sudah bisa langsung mainkan stylenya. Oke, saya coba ya. Saya coba. Ini intro dari sebuah lagu Batak ya kawan-kawan ya. Oke, itulah contohnya kawan-kawan. Itu contohnya ya. Kemudian setelah siap kita kerjakan sebuah atau kita berhentikan MIDI yang sudah kita rekam, kita pilih stop. Ini ada stop. Ada 3 menunya, ada rec, ada play, pause, dan ada stop.
kita pilih stop kawan-kawan. Kita pilih stop. Oke. Biasanya kan kalau di keyboard Yamaha 975 ke bawah, kita kan bisa langsung simpan seperti itu, ya kan? Kalau di sini kan tampilannya berbeda kawan-kawan. Pasti Anda bingung atau saya juga bingung pertama-tama mengerjakan MIDI song di keyboard ini ya, Pacer SX900. Oke, cara menyimpannya nanti biar kawan-kawan nggak bingung di mana yang sudah kita kerjakan. Ada tampilannya di sebelah kanan ini kawan-kawan. Tampilannya sebelah kanan ada dia ini save, ada menu, ada tanda X dia. Oke, kita pilih dia tulisan save. Kita sudah tahu artinya ya kan? Kalau kita mau menyimpan di keyboard, kita pilih pastinya user. Oke, sama dengan keyboard 975 ke bawah. Kemudian kalau kita mau menyimpan di flash disk, kita pilih USB. Cuma letaknya yang berbeda. Ya kan, letaknya berbeda. Oke, dan cara menyimpannya juga berbeda. Tulisannya aja mungkin ya kawan-kawan ya. Kemudian kita simpan. Bagaimana cara menyimpan? Kalau misalnya kita mau menyimpan di folder yang kita rekam tadi, bisa misalnya kita pilih di folder ini. Oke. Ini muncul yang saya kerjakan ya. Kemudian kita pilih nanti save here, artinya simpan di sini ya. Menu paling kanan ini save here. Oke. Kemudian kita tulis new song ya, sama dengan keyboard 975 ke bawah, new song ya, tertulis. Kemudian kita hapus, delete ya, delete, hapus dia. Kemudian kita buat namanya. Cara menulis namanya juga mungkin kita semua sudah tahu. Misalnya saya buat ini sini. Pa na ga man. Kemudian kita pilih oke. Kita pilih oke. Iya. Nanti muncul seperti ini, kawan-kawan pasti bingung. Pertama ya, pasti bingung. Oh, kemana ya? Seperti itu ya. Maka kita pilih exit dulu, biar muncul dia di layar. Exit. Kita lihat, maka muncul dia di sini ya. Ini kan MIDI, sudah tersimpan dia di sini. Oke, ini tadi di flash disk kita simpan ya. Oke. Kemudian kawan-kawan, biar saya kasih tahu dulu sebentar ya, sedikit bagaimana cara mengcopy ya. Ini mengcopy ini, misalnya MIDI ini ke keyboard. Anda kan bingung ini, bagaimana cara mengcopy tampilan seperti ini? Nggak tahu di mana tulisan copy. Oke. Tulisan copy itu berada di folder ya, di folder dia. Ini dia. Ada nanti tulisan X, menu file. Oke. Kita pilih filenya, file, baru muncul dia rename atau tulis nama, ganti nama, copy, move, pindah atau delete atau hapus, ya kan? Kita copy dia, Oke, kita copy dia. Kemudian kita pilih user atau kita exit dulu. Kita exit pun boleh. Kita pilih juga user. Oke, ini tadi ya kita pilih Sopanagaman sudah. Oke, kita pilih. Kita pilih copy, udah. Kemudian kita pilih user. Ini user. Kalau mau menyimpan di keyboard. Oke, kemudian copy here. Iya kan? Copy here. Dipilih copy here yang tadi ya. Maka ini dia yang kita copy. Kita buktikan. Kita pilih play dari MIDI ya, MIDI bukan dari audio, MIDI. Ini dia kawan-kawan.
kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini, dan saya minta maaf jika tadi keterangan saya atau saya menjelaskan tutorial cara membuat MIDI song di Yamaha Pacer SX 900 dan 700. Saya minta maaf ya kawan-kawan. Memang sebelumnya saya belum pernah membuat tutorial ya, baru kali ini saya membuat tutorial di keyboard Yamaha ya, baru kali ini, dan itu pun karena disuruh atau diminta kawan-kawan keyboardist bagaimana cara membuat MIDI song di Yamaha seri terbaru tahun 2020, yaitu Yamaha Pacer SX 900 SX ya, SX 900, agak susah ngomongnya kawan-kawan, dan Pacer SX 700. Oke, seperti itulah dari kawan-kawan. Jika kurang jelas saya minta maaf kawan-kawan, dan semoga video saya ini bisa membantu kawan-kawan bagaimana cara mengerjakan MIDI di Yamaha terbaru sekarang ya, karena memang kita akui cara mengerjakan MIDI di Yamaha PSR SX 900 atau 700 dengan Yamaha 975, 970, 950 ke bawah memang agak berbeda kawan-kawan ya. Terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada kekurangan saya minta maaf kawan-kawan, dan saya juga seperti yang saya bilang, saya juga masih belajar, dan saya juga masih baru mempelajari bagaimana cara membuat atau mengerjakan MIDI song di Yamaha PSR SX 900 atau 700 ya. Sampai di sini dulu tutorial kita hari ini, dan mudah-mudahan di lain waktu nanti kita juga bisa mengerjakan tutorial-tutorial yang lain di tentang keyboard Yamaha Pacer ya. Terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa dukung channel ini, channel YouTube Reduton Official, channel karaoke, dan terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.